A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Berjumpa lagi dengan kami tim Padepokan Cahayati. Kami tim Padepokan Cahayati berterima kasih sekali kepada para penonton YouTube yang ada di Indonesia dan yang ada di luar negeri. Kami berterima kasih sekali karena dengan dukungan panjenengan semuanya yang sudah mensubscribe, like, share, dan komen video-video kami. Dan semoga dengan kebaikan-kebaikan panjenengan semuanya dibalas oleh Allah, dimudahkan dalam menjalankan kehidupan sehari-hari, dibuka pintu-pintu rezeki dari segala penjuru mata angin. Yang sedang sakit cepat diangkat penyakitnya oleh Allah, sembuh-sembuh total dan tidak kambuh-kambuh lagi, amin. Yang belum mendapatkan jodoh cepat didekatkan dengan jodohnya, yang belum mendapatkan keturunan cepat diberikan keturunan oleh Allah, amin. Dan kali ini kami tim Padepokan Cahayati ada request dari seseorang yang ingin menanyakan apakah akan ada krisis ekonomi besar-besaran lagi, karena kenapa kok harga ayam semakin melambung, harga-harga bahan pokok semakin melambung harganya, dan sedangkan banyak pemutusan kerja atau PHK dan banyak orang pengangguran. Ini ada yang minta tolong untuk mengecek dari sisi goibnya. Ya, ambil saja sisi positifnya, ini nanti akan kita proses mediumisasi. Ambil saja sisi positifnya, karena kebenaran itu hak mutlak milik Allah. Ya, kami tim Padepokan Cahayati tidak bisa apa-apa, kami hanya bisa berusaha dan berdoa, dan semuanya itu hak mutlak milik Allah. Dan nanti semoga bisa diizinkan dan dihadirkan sosok gaib yang bisa menjelaskan semuanya. Dan kali ini kita ditemani oleh mediator kita, Mas Dul Rahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Mas Dul? Alhamdulillah sehat Mas Beni. Ada pesan-pesan apa Mas Dul? Ya, untuk seluruh sedulur pemirsa channel Padepokan Cahayati dimanapun berada, terima kasih atas dukungannya selama ini yang selalu setia menyimak daripada konten-konten kami. Jika panjenengan semuanya menyukai konten-konten kami, jangan lupa di-share sebanyak-banyaknya, dan jangan lupa share, like, dan komennya. Dan mohon kasih masukannya jika kami ada kekurangan. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Amin, amin ya rabbal alamin. Sudah Mas Dul? Sudah, kita bersihkan dulu tubuh mediator biar tidak ada penyusup, pendompleng, pembohong, jin, setan, siluman, iblis fasik yang akan mengganggu dalam proses mediumisasi ini nanti yang di dalam tubuh Mas Dul Rahman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Yang ada di tasbih mudah dengan jin, dibersihkan semuanya energi negatif yang di dalam tubuh Mas Dul Rahman dari efek-efek mediumisasi yang kemarin. Dibersihkan semuanya yang di dalam tubuh Mas Dul Rahman, jin, setan, siluman, iblis fasik yang di dalam tubuh Mas Dul Rahman yang akan mengganggu dalam proses mediumisasi, semuanya terikat, terantah, dan langsung hancur meledak. Sallallahu alaihi wasallam. Dibersihkan semuanya. Sallallahu alaihi. Benteng tubuh Mas Dul Rahman, benteng itu benteng yang di Padepokan Cahayati dalam jarak radius 20 meter, tidak ada yang bisa mengganggu. Kacamata iblis, jin, setan, siluman fasik yang mencoba mengganggu langsung hancur meledak. Sallallahu alaihi wasallam. Siap Mas Dul? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Yang ada di tasbih mutiara dengan izin Sang Yang Nur Cahyan Nirwana, sesosok gaib
yang bisa menjelaskan apakah akan ada krisis ekonomi yang sangat mengerikan atau krisis ekonomi lagi? Kenapa kok semakin hari sembako atau 9 bahan pokok semakin naik harganya, semakin melambung? Sesosok gaib yang bisa menjelaskan, ketarik ke tangan saya dengan izin Sang Yang Nur Cahyani Nirwana. Allah. Hadir, 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 masuk dalam tubuh mediator. Shallallahu alaihi. Sinkron dengan tubuh mediator, pita suaranya terbuka menyesuaikan dengan pita suara mediator, bisa berbahasa sesuai dengan bahasa mediator, bisa berbahasa Indonesia dengan jelas. Sallallahu alaihi. Assalamualaikum, selamat malam. Siapa ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kalau boleh tahu panjenengan dari golongan apa, wujud panjenengan apa? Saya dari golongan roh. Seperti panjenengan berdua. Panjenengan tadi berada di mana kok terus bisa masuk ke dalam tubuh mediator? Saya berada di alam nirwana atau kayangan. Maaf sebelumnya. Ya. Ada hal ihwal apa? Panjenengan memanggil saya ke tempat ini. Ya, tadi kan saya berdoa kepada Allah dengan izin beliau Sang Yang Nur Cahyani Nirwana untuk menghadirkan sesosok gaib yang bisa menjelaskan apakah akan terjadi krisis ekonomi secara besar-besaran lagi yang ada di negara Indonesia ini. Dan alhamdulillah panjenengan yang diizinkan, yang dihadirkan masuk ke dalam tubuh mediator, berarti panjenengan yang sudah diizinkan. Tadi panjenengan juga sudah mengucap salam dari saya, membalas ucapan salam dari saya, berarti panjenengan sudah Islam, sudah Muslim ya Mbah ya? Alhamdulillahirrabbilalamin. Saya sudah masuk Islam. Alhamdulillah. Tuh, kalau boleh tahu panjenengan bernama siapa Mbah? Pangeran Ronggo Laksono. Pangeran Ronggo Laksono. Nggih. Sebelum kita berbincang-bincang lebih jauh, saya minta maaf, bukannya saya tidak percaya ke panjenengan, karena makhluk gaib itu banyak tipuan, banyak penyusup. Monggo panjenengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ya, sekali lagi saya minta maaf ya Mbah ya. Tidak apa-apa Den Mas. Ya. Memang proses mediumisasi seperti ini rentan sekali dengan penyusup-penyusup. Ya. Para iblis, jin, setan, siluman sudah mengincar dari luar sana. Alhamdulillah masih terbentengi. Ya, alhamdulillahirrabbilalamin. Ini Mbah, kalau boleh tahu panjenengan itu berumur berapa tahun Mbah? Di alam saya itu masih muda, sekitar 1500 tahun. Terus saya sepantaran Kang Mas ini yang punya jasad ini. Oh, terus saya harus memanggil panjenengan apa ini?
Kang Mas kemawon. Oh Nopo ya. Dimas kemawon. Oh ya. Panjenengan lebih sepuh dari saya. Ya. Ya gini, Dimas. Ini tadi kan saya berdoa kepada Allah dengan izin Sang Yang Nur Cahyani Nirwana untuk menghadirkan sosok gaib yang bisa menjelaskan tentang apakah akan terjadi krisis ekonomi lagi. Dan alhamdulillah panjenengan yang dihadirkan berarti panjenengan yang mengetahui semuanya ya Dimas ya. Ya sebenarnya hanya sedikit saja. Pengetahuan saya sangat terbatas. Saya itu belum banyak memakan garam. Ya karena keterbatasan usia saya. Jauh dibandingkan sesepuh-sepuh yang lain. Dan saya yang diwakilkan ke sini. Tapi biasanya kan para sesepuh yang hadir dalam proses acara ini. Tapi beliau-beliau semuanya sedang ada rapat sangat penting sekali yang berhubungan ya dengan Nusantara ini. Ya. Ini sebelum kita berbincang-bincang, saya ingin menghadirkan makanan dan minuman kesukaan panjenengan apa Dimas? Minuman kemawon. Oh ya. Air putih saja, Den. Panjenengan merokok tidak? Tidak. Tidak. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo Dimas sambil minum. Bersembah nuwun. Ya sama-sama. Monggo. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Ini sambil berbincang-bincang ya Dimas ya. Ini panjenengan ini di kayangan berapa Dimas? 60. 60. Nggih, Den. Panjenengan bertugas sebagai apa di sana? Saya Panglima Kerajaan. Masih muda sudah menjadi Panglima Kerajaan. Alhamdulillah. Saya yang diberi amanah. Berarti ya dari Allah. Berarti ya seperti di dunia manusia ini ya, di Indonesia ini. Iya, Den. Ada seorang wakil presiden muda. Berarti pemuda-pemuda sudah mulai ditonjolkan ya. Turunkan di garis depan. Agar semangatnya itu bisa ditiru yang sepuh-sepuh. Dimas, tolong dijelaskan ada apa di negara Indonesia ini atau di Nusantara ini, kenapa kok semakin hari semakin mahalnya 9 bahan pokok, sedangkan di Indonesia itu gemah ripah loh jinawi, seperti tanam padi bisa panen yang bagus, pokoknya menanam tanaman bisa tumbuh subur, terus ternak-ternak juga bisa hidup di Indonesia ini. Kenapa kok malah harga makanan atau 9 bahan pokok semakin naik harganya, itu bagaimana? Ada sesuatu apa? Dan semakin naiknya 9 bahan pokok dan terjadi pemutusan kerja, banyak PHK di mana-mana, itu ada sesuatu apa? Karena banyaknya huru hara yang terjadi di muka bumi ini. Negara-negara luar sana menggunakan minyak besar-besaran untuk modal perang, untuk transportasi perang. Makanya dampaknya membuat sulit bahan bakar untuk didapatkan, sehingga harganya semakin membumbung tinggi. Bersyukur negara ini tidak terlalu terdampak karena stoknya masih aman, tetapi ini masih dalam tahap hati-hati dan sangat mengontrol ketersediaan bahan bakar.
Hmm. Karena ini sebenarnya sudah paceklik akhir zaman. Ya alhamdulillah, negara ini sebenarnya tidak ada krisis yang begitu parah. Ya cuma sebenarnya krisis itu dari manusianya sendiri yang kurangnya bersyukur. Ya karena kurangnya bertawakal, sehingga menyandarkan apa-apa dengan akal, dengan manusia, dengan kemudahan-kemudahan seperti perbankan, sehingga rasa tidak terima itu muncul, rasa kekurangan itu muncul. Berarti panjenengan tadi berbicara bahwa yang lebih parah itu malah negara luar ya. Iya benar sekali. Karena di sana terjadi peperangan, membutuhkan bahan bakar, membutuhkan senjata-senjata, membutuhkan makanan seperti itu ya. Iya. Sedangkan itu terjadi pembombardiran secara besar-besaran juga. Membutuhkan modal perang yang besar. Dan alhamdulillah negara Indonesia ini tidak terlalu parah ya, masih terbilang aman. Karena sebenarnya negara ini negara yang bisa berdiri sendiri sebenarnya. Apa-apa ada yang bisa dikatakan surga di bumi itu ya ada di Nusantara ini. Buah-buahan tumbuh subur, tanaman-tanaman, bahan pokok bisa tumbuh di negara ini dengan panen yang sebentar. Berbeda dengan negara lain yang harus punya proses yang sangat rumit untuk sekedar menanam tanaman sayuran saja. Tapi apa penyebab kok 9 bahan pokok ini menjadi naik, ayam menjadi naik? Seperti itu penyebabnya apa itu? Itu tadi, adanya gejolak-gejolak juga di negeri ini yang menyulitkan transportasi untuk pengiriman bahan-bahan itu menjadi tersendat, menjadi mengulur waktu. Barang yang harusnya sampai hari ini menjadi basi, sehingga mereka merugi. Mau tidak mau ya, harga dinaikkan. Bahkan sekarang sudah jalan sudah ada, jalan tol, jalan tercepat juga ada. Banyak sekali portal-portal jalan tol yang dirusak oleh massa pendemo dan juga fasilitas umum lainnya. Itu memberikan dampak ketakutan kepada para penyalur barang lintas wilayah. Apakah ada oknum-oknum yang membuat harga itu naik? Apakah ada pengiriman barang keluar yang terlalu banyak, keluar negeri terlalu banyak, makanya di sini menjadi sulit, seperti itu ada itu? Ada. Gas LPG. Diam-diam pemerintah menjual ke luar negeri. Tanpa sepengetahuan publik. Terkadang-kadang gas LPG itu makanya telat sampainya sini. Karena stoknya berkurang drastis untuk diutamakan dijual ke luar negeri. Yang saya ketahui itu saja. Untuk yang lain-lain hanyalah dampak huru-hara di negeri ini. Tapi sebenarnya ini juga sudah memasuki zaman peringatan, zaman Golobendu, yang terjadinya sebuah kesengsaraan, kesulitan, mungkin akan terjadi juga kelaparan. Astagfirullah. Kenapa kok bisa terjadi kelaparan? Katanya
Indonesia ini gemah ripah lo jinawi, Mbak? Iya, itu dikarenakan banyak orang-orang yang mengkorupsi uang-uang negara ini, sehingga dampaknya seperti pupuk dan lain-lain, bahan-bahan penunjang sistem penanaman padi menjadi tersendat dan langka. Terus apa seperti makanan-makanan ayam potong, ayam itu juga sulit. Ya kelihatannya juga sulit. Ya dikarenakan efek domino dari bahan-bahan untuk mengolah pakan itu pun sulit dibuat. Karena ya tersendatnya transportasinya tadi. Efek domino itu apa? Efek yang bisa dinamakan jatuh secara urut mengenai satu, terus urutan satu yang lainnya berentetan. Berarti satu kena, yang lain juga terkena imbasnya itu. Dalam jalur rentetan itu. Terus tadi panjenengan bilang Indonesia ini tidak terlalu berdampak terkena krisis ekonomi karena hanya berkurang sedikit saja sebenarnya. Kenapa kok bisa Indonesia tidak terlalu berdampak? Itu ada sesuatu apa? Alhamdulillah, paku bumi Nusantara ini masih kokoh berdiri. Doa-doanya masih menembus langit, masih bisa menahan gejolak alam ini. Masih bisa menyeimbangkan atmosfer bumi ini. Terus kemarin kan juga terjadi bencana banjir di Bali, terus di mana itu NTT atau mana itu apakah juga akan berdampak dalam ekonomi ini? Iya, banyak sekali tanaman-tanaman bahan pokok yang terendam banjir dan perjalanan yang tertutup oleh air itu. Itu ya, tapi sebenarnya hanya di tempat-tempat tertentu saja. Alhamdulillah, wilayah ini masih terbilang aman. Terlihat dari atas sana masih ada aura sejuk. Ya walaupun ada sedikit pergesekan panas. Ini panjenengan ada pesan-pesan apa buat pemirsa dan khususnya buat kami? Ada pesan-pesan apa untuk buat kami memperbaiki diri? Ya selalu bersyukur dan bertawakal. Selalu latihlah hawa nafsu kalian. Harus dilatih untuk dikekang agar tidak keluar dari rasa murka. Karena memang harus dipersiapkan rasa perih, rasa prihatin di setiap kalian yang masih bernapas untuk saat ini. Kenapa harus mengekang hawa nafsu? Ada sesuatu apa tentang itu? Ya, mungkin wallahu a'lam untuk tahun selanjutnya penderitaan dan kesengsaraan lebih terasa daripada tahun ini. Makanya sering-seringlah kalian bermunajat
Kalau bisa ya berpuasa, agar perut ini terbiasa untuk bersyukur. Dimasuki sedikit, tetapi cukup. Sebentar lagi akan ada gejolak dari langit, yaitu gerhana matahari. Yang itu adalah pertanda gerbang pembukaan huru hara dan bencana di tahun ini dan untuk menyongsong tahun selanjutnya. Kapan itu akan terjadi gerhana matahari? Dalam dekat ini, saya tidak berani menyebutkan. Dalam bulan-bulan ini? Ya mungkin, dalam waktu dekat ini. Saya tidak boleh menyebutkan pastinya kapan. Panjenengan bilang ada portal, mungkin dari gerhana matahari ya? Iya. Itu ada pertanda saja. Terbukanya portal. Pembukaan gerbang kehancuran. Tahun ini menuju tahun ke depan. Kalau boleh tahu bisa kalau panjenengan diizinkan bisa diungkap, kalau enggak boleh ya enggak apa-apa. Ya diambil maknanya saja. Yang saya sebutkan tadi, akan ada peristiwa yang lebih parah dari tahun ini. Makanya gembleng rohanimu, gembleng jasadmu, agar nanti kita masih tersisa di penghujung cahaya yang akan bersinar setelah kegelapan sirna nanti. Jadilah manusia-manusia yang selalu bersyukur, manusia yang beriman, manusia yang teguh hati, selalu berpedoman pada La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tidak ada yang selain yang harus kita sandarkan kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dialah tempat sandaran yang sangat kekal dalam kondisi apapun. Jika kita mengingatnya, dia tidak pernah meninggalkan kita. Ya, semoga kami semua diberi kekuatan iman Islam ya. Semoga kita bisa bertemu di tahun-tahun yang terang. Ya. Tahun-tahun yang memang sudah seharusnya kita nikmati tanpa ada kekotoran di penjuru muka bumi ini. Berarti apakah akan ada benar-benar kejayaan di Nusantara ini? Kenapa panjenengan tadi bilang seperti itu? Insya Allah akan ada. Dan semoga ketika hari itu terwujud, kulo, saya, dan panjenengan di sini masih bisa menyongsong dengan senyum dan syukur. Ya. Ya sudah, saya berterima kasih sekali karena panjenengan sudah mau hadir dan bisa menjelaskan semuanya. Saya hanya saling mengingatkan saja. Ya. Maafkan saya jika ada perkataan saya yang keliru. Dan saya sendiri juga baru proses belajar untuk berbenah dan menata diri. Ya Dimas. Saya pun tidak ada jaminan apakah ketika Nusantara ini berjaya, apakah saya masih ada di alam saya. Ya, karena kami juga akan turun di medan perang. Berarti untuk membersihkan golongan-golongan iblis dan mata satu yang untuk saat ini berencana
menghancurkan negeri yang subur ini. Berarti panjenengan juga ada tugas nanti akan turun ke bumi juga. Iya, tapi saya akan masuk ke dalam wadah-wadah yang dikhususkan untuk penduduk-penduduk kami yang akan bertugas di bumi. Ya sudah Dimas. Nggih, Kang Mas. Ya, saya berterima kasih sekali karena panjenengan sudah mau bercerita panjang lebar, dan semoga ini bisa bermanfaat bagi kami, bagi para pemirsa, untuk selalu menguatkan keimanan, menguatkan keislaman kami, biar kami bisa bertakwa dan bertawakal kepada Allah ya Dimas. Nggih, doakan saya juga Ya, agar kuat dan bisa bertemu dengan panjenengan di suatu hari nanti. iya Dimas. Mungkin bukan di tempat ini. Ya semoga kita bisa dipertemukan entah di mana. Ya kita semoga bisa dipertemukan lagi. Semoga panjenengan kembali ke tempat panjenengan. Terima kasih atas undangan silaturahmi ini. Ya sama-sama. Ingat-ingat nama saya, Kang Mas, berdua. Ya. Udah, mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Kembali. Sallallahu. Ya alhamdulillahirrabbilalamin. Demikian tadi proses mediumisasinya. Ambil saja sisi positifnya dalam proses mediumisasi tadi. Kami tim Padepokan Jayati, kalau ada salah kata, salah ucap, salah perbuatan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.